Perubahan materi. Di awal materi, kamu telah melihat ilustrasi tentang lilin yang menyala. Jika lilin dibakar, maka terjadi perubahan pada tali sumbu menjadi abu. Contoh yang lain, bila air didinginkan sampai suhu 0 derajat Celcius, maka air akan membeku. Begitu juga apabila air dipanaskan, maka air akan membentuk uap air atau gas. Peristiwa sumbu lilin menjadi abu dan air menjadi es maupun gas disebut perubahan materi. Perubahan materi adalah perubahan sifat suatu zat atau materi menjadi zat yang lain, baik yang menjadi zat baru maupun tidak. Perubahan materi digolongkan menjadi dua, yaitu perubahan yang bersifat sementara atau perubahan fisis dan perubahan yang bersifat kekal atau perubahan kimia. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Perubahan fisis. Perubahan fisis adalah perubahan suatu materi yang tidak disertai terbentuknya suatu materi baru. Pada perubahan fisis, komposisi zat tetap atau tidak berubah. Yang berubah hanyalah wujudnya saja. Ingat kembali ilustrasi lilin yang dibakar. Lilin berubah wujudnya dari padat menjadi cair atau mencair. Tetapi peristiwa ini hanya sementara, karena lilin yang mencair kembali lagi menjadi padat atau membeku. Bentuk lilin pun menjadi berubah, dari silinder menjadi tidak berbentuk. Dari ilustrasi ini, tampak bahwa tidak terbentuknya suatu zat baru. Lilin padat dan lilin cair mempunyai sifat fisis yang sama. Lilin hanya mengalami perubahan bentuk atau wujud saja. Susunan molekul pembentuknya tetap sama. Macam-macam perubahan fisis. Perubahan fisis zat atau perubahan wujud terdiri dari menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublin, deposisi, melarut, dan mengkristal, serta perubahan wujud dan perubahan bentuk. A. Menguap dan mengembun. Menguap adalah perubahan wujud suatu zat dari wujud cair berubah menjadi wujud gas. Sebaliknya, mengembun adalah perubahan wujud suatu zat dari wujud gas berubah menjadi wujud cair. Contoh, air jika dipanaskan akan menguap menjadi uap air. Sebaliknya, uap air jika didinginkan akan mengembun dan kembali menjadi air. B. Mencair dan membeku. Mencair adalah perubahan wujud suatu zat dari wujud padat berubah menjadi wujud cair. Sebaliknya, membeku adalah perubahan wujud suatu zat dari wujud cair berubah menjadi wujud padat. Contoh, jika es yang padat dipanaskan akan menjadi cair. Sebaliknya, jika air didinginkan sampai suhu 0 derajat Celcius akan membentuk es. C. Menyublim dan deposisi. Menyublim adalah perubahan wujud suatu zat dari wujud padat menjadi wujud gas. Sebaliknya, deposisi adalah perubahan wujud suatu zat dari wujud gas menjadi wujud padat. Contoh, iodin berupa padatan berwarna ungu yang dapat berubah wujud dari padat menjadi gas. Iodin dalam wujud gas ini, jika didinginkan akan membentuk padatan kembali. D. Melarut dan mengkristal. Saat kita memasukkan sesendok garam ke dalam gelas berisi air panas, kemudian diaduk beberapa kali, maka lama-kelamaan butiran-butiran kristal garam akan menghilang. Jika kita cicipi larutan tersebut, akan berasa asin. Hal ini menunjukkan bahwa garam tidak benar-benar hilang, tetapi bercampur dengan air di dalam gelas. Dapat dikatakan bahwa garam melarut dalam air. Campuran garam dengan air ini disebut larutan garam. Dalam hal ini, garam merupakan zat terlarut dan air adalah pelarutnya. Kita dapat memperoleh kembali butiran-butiran kristal garam dalam air dengan cara menguapkan pelarutnya, yaitu air melalui cara pemanasan. Saat semua air dalam larutan telah menguap, maka garam akan mengkristal kembali membentuk butiran-butiran garam. Proses ini disebut pengkristalan atau kristalisasi.
Perubahan wujud. Perubahan ini meliputi penguapan, pembekuan, mencair, menyublim, dan melarut. Ketika lilin dipanaskan, lilin akan meleleh, dan setelah didinginkan, lilin tersebut akan memadat kembali. Atau contoh perubahan fisis yang lain seperti nasi menjadi bubur. Perubahan bentuk. Kayu dapat dibentuk menjadi meja, kursi, tangga, dan peralatan lainnya. Contoh perubahan bentuk yang lain seperti beras menjadi tepung, batu menjadi kerikil, karet menjadi ban, dan sebagainya. Penyebab perubahan fisis. Perubahan fisis dapat terjadi karena adanya perubahan wujud, pelarutan, adanya perubahan bentuk, adanya perubahan volume, adanya perubahan ukuran, dan aliran energi. 1. Perubahan fisis karena perubahan wujud. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya. Contoh perubahan fisis zat atau perubahan wujud adalah menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, deposisi, perubahan bentuk, melarut, mengkristal, dan perubahan fisis yang lain. 2. Perubahan fisis karena pelarutan. Pernahkah kamu membuat es jeruk? Jika kamu membuat es jeruk, terlebih dahulu jeruk diperas untuk mengambil sari jeruknya. Kemudian, melarutkan sari jeruk tersebut ke dalam air dingin. Apakah rasa jeruk tersebut berubah setelah kamu campurkan dengan air dingin? Walaupun sari jeruk telah kamu campurkan dengan air dingin, rasanya tetap sama. Hal ini dikarenakan sifat jeruk yang tidak berubah setelah dilarutkan dalam air. Nah, peristiwa seperti ini tergolong perubahan fisis karena pelarutan. Contoh lain, seperti gula yang dilarutkan dalam air. Setelah diaduk beberapa lama, butiran gula menghilang dan timbul rasa manis. Adanya rasa manis ini menunjukkan bahwa gula sebenarnya tidak hilang, melainkan masih terdapat dalam air tersebut. Proses pembuatan sirup, cuka, dan alkohol 70% juga merupakan contoh perubahan fisis. 3. Perubahan fisis karena adanya perubahan bentuk. Kayu diubah menjadi kursi, meja, lemari, tangga, termasuk perubahan fisis. Hal ini dikarenakan kayu hanya mengalami perubahan bentuk saja, sedangkan sifatnya tidak berubah. Contoh lain perubahan materi dari aluminium menjadi teko, sendok, panci, kusen, kaleng, dan lemari. Hal ini termasuk perubahan fisis karena aluminium hanya mengalami perubahan bentuk tetapi sifatnya tidak berubah. 4. Perubahan fisis karena adanya perubahan volume. Contoh peristiwa ini seperti raksa atau alkohol dalam termometer memuai jika menyentuh permukaan yang panas sehingga dapat digunakan sebagai pengukur suhu. Sifat raksa dan alkohol tidak berubah meskipun mengalami pemuaian. 5. Perubahan fisis karena adanya perubahan ukuran. Contoh peristiwa ini seperti biji kopi digiling menjadi serbuk kopi dan batu dipecah-pecah. Sifat kopi tidak berubah, yang berubah hanya ukurannya. Demikian juga dengan batu yang dipecah-pecah. 6. Perubahan fisis karena adanya aliran energi. Contoh dari peristiwa ini seperti lampu bohlam di rumahmu. Ketika saklar dinyalakan, kawat wolfram dalam lampu tersebut menyala dan menerangi seluruh ruangan. Pada lampu bohlam, kawat wolfram tidak mengalami perubahan. Lampu bohlam hanya mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh lain, bel listrik. Begitu juga saat tombol bel ditekan, bel akan berdering dengan keras. Kumparan bel listrik hanya mengubah dari energi listrik menjadi energi gerak sehingga menimbulkan suara. Begitu juga ketika setrika listrik dihubungkan dengan arus listrik. Elemen pada setrika listrik hanya mengubah energi listrik menjadi energi panas. Jadi, ketiga contoh ini merupakan perubahan fisis karena pada perubahan ini materi hanya bertindak sebagai penghantar aliran energi.